Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat pagi pemirsa yang lagi dengerin dan nonton acara Jelita, Jendela Literasi dan Inspirasi kita. Sebelum ke pembahasan kita kali ini, saya Sari Dewi Narulita akan mendampingi pemirsa dalam acara bincang-bincang. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai motivasi, semangat, dan trik. Bagi pengalaman adik-adik mahasiswa yang berhasil lulus di universitas negeri top 10 yang ada di Indonesia, serta informasi mengenai universitas yang adik-adik sekalian naungi sekarang ini. Nah, pada saat ini saya didampingi oleh mahasiswa yang ada dari Brawijaya, Undip, dan UI. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu nih sebelum kita ngadakan bincang-bincang untuk lebih dalam lagi. Dari saya. Ya. Oke, baik teman-teman semua, halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Arya Brahma Akbar dan sekarang saya sedang mengampu studi di Universitas Brawijaya. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fajar Konoval. Dan alhamdulillah saya sekarang menempuh studi di Universitas Diponegoro, Semarang. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Ashifa Safira dan saat ini berkuliah di Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya kita bakal bincang-bincang santai nih sebenarnya. Di sini kan tadi dari judul pertama kita udah membahas masalah motivasi ya, motivasi, semangat dan trik gitu loh, adik-adik sekalian. Dalam usahanya untuk mencapai mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi ya, memasuki ke universitas top 10 yang ada di Indonesia. Ini gimana nih caranya? Pertamanya dulu usaha perjuangannya tuh ya, jadi bisa untuk meraih masuk ke universitas tersebut. Ya, dari siapa dulu pertama? Ya. Dari Arya. Oke. Jadi teman-teman, kalau untuk aku sendiri perjuangannya itu sebenarnya dimulai dari kelas 10 ya, karena memang kami menargetkan ya Bu ya, kami menargetkan itu dari kelas 10 itu masuknya ke jalur prestasi alias SNBP kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, jadi memang dari kelas 10 itu udah belajar banget dari setiap mata pelajarannya sampai kelas 12 dan ya memang perjuangan itu ya selama 3 tahun sekolah itu gitu. Jadi ikut-ikut lomba juga, aktif di organisasi juga, dan itu ya kira-kira itulah mungkin perjuangannya untuk masuk ke universitas top 10 gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya perjuangan hampir sama yang Arya bilang tadi. Itu dimulai dari kelas 10. Memang kita kan kelas 10, aku alhamdulillah kelas 10-nya IPA. Jadi memang difokuskan ke jurusan-jurusan, kan di kelas 10 itu kan udah ada mappingnya mau jurusan kemana. Jadi memang difokuskan untuk belajar, difokuskan ke yang nantinya SNBP-nya itu berfokus ke nilai-nilai ini yang akan diseleksikan gitu. Kalau SNBP kan memang kalau tahun sebelumnya itu bercermin tahun sebelumnya itu sebelum tahun kami itu ada mata pelajaran yang difokuskan gitu ya untuk jalur SNBP tertentu ya. Betul. Kayak kalau misalnya masuk kedokteran ya fokuskan di biologi gitu. Nah, jadi memang mappingnya mau jurusan apa, terus difokuskan ke mata pelajaran apa gitu. Itu sih perjuangan dari kelas 10 memang difokuskan ke jurusan-jurusan tertentu untuk dapat jurusan yang di perguruan tingginya yang favorit gitu. Gitu. Nah, kalau dari Safira gimana nih? Nah, kalau dari Safira pribadi kurang lebih sama kayak teman-teman yang lainnya. Dari kelas 10 udah nyiapin nih buat memperbaiki nilai rapor gitu kan, berusaha mungkin supaya bisa lulus di jalur undangan atau SNBP. Tapi ternyata waktu itu belum lolos nih SNBP, jadi harus berusaha lagi untuk belajar di SNBT-nya. Dan pas tahun pertama lulus, kebetulan juga nggak lulus di mana-mana, mau jalur SNBT, mandiri. Jadi sempat berkuliah swasta dulu di Riau nih kebetulan. Nah, setelah 1 tahun berkuliah di Riau, akhirnya mutusin lagi buat ikut SNBT dan alhamdulillahnya baru nih lolos di Universitas Indonesia. Nah, ini tadi cara motivasi ya. Terus selanjutnya kalau misalnya sekarang udah duduk di universitas yang diinginkan gitu ya. Nih, kalau boleh Ibu tahu tuh jurusan apa aja sih nih? Ya sekarang.
Kalau dari saya sendiri Bu, itu jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Emang dari awalnya emang udah Dari gitu ya? Iya, dari awalnya memang nargetin itu karena memang bidangnya ke situ kan. Jadi apalagi ke komunikasi media dan seperti ini kan juga rumpun Iya, ilmu rumpun, komunikasi gitu Bu. iya. Nah, kayak broadcasting. Gitu. Nah, kalau saya jurusan kesehatan dan keselamatan kerja K3 Bu. K3. K3 di Undip gitu. Memang dari SMA emang fokus mau kerja di ini sih. Kerja di K3 makanya ngambil jurusan K3. Dan di Undip itu K3 itu baru buka pas zaman aku masuk gitu. Sebelumnya itu masuk dalam rumpun kesehatan masyarakat. Jadi semester 5 nanti ada peminatan fokusnya gitu kan. Tapi karena peminatannya terlalu banyak yang milih K3. Jadi makanya dibuka satu jurusan tersendiri namanya K3 Undip gitu. Gitu. Nah, kalau Fira? Kalau Safira dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial, itu masuk ke rumpun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, gitu ya. Nah, ini kan tadi kita udah berbincang tentang motivasi, terus kiat apa yang mau kita terapkan gitu ya. Jadi ini semacam informasi nanti buat calon-calon mahasiswa yang sekarang ini lagi duduk di bangku SMA, SMK dengan MAN ya. Nah, biar masyarakat juga tahu, apalagi ibu-ibu nih, tahu nanti kalau mau masukkan anaknya, oh seperti ini loh jalurnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya informasi tentang universitasnya ya. Terus gimana lingkungan di sekitar universitas itu. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan dari calon mahasiswa ini. Misalnya gini, mau milih ke daerah Jawa, terus lingkungan seperti apa? Apakah kayak nyari tempat tinggal tuh susah, gitu ya. nah gitu ya. Terus kuliner yang ada di sana cocok nggak sih dengan kita? Gitu. Itu kan emang secara lahirnya itu kayaknya nggak penting banget. Tapi itu sangat dibutuhkan juga informasi lumayan seperti berpengaruh itu. gitu. Jadi kan gini, mau masuk ke sini, tempat tinggalnya susah ini, bisa nggak jadi, ya kan? Iya. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat informasi seperti itu. Nah, jadi sekarang coba diutarakan tentang informasi yang bisa didapat tentang universitas yang ada di Indonesia sekarang. Nah, kalau misalnya tentang universitas, yang pertama kan kita bahas lingkungannya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya mau cari yang paling kontras dari Brawijaya dengan di Pekanbaru ini, itu tuh adalah suhu udaranya. Yang pertama Bu, karena memang benar-benar di Malang itu kan Universitas Brawijaya itu terletak di Kota Malang. Di Malang itu benar-benar dingin. Bahkan waktu saya baru masuk bulan Juli atau Agustus, itu suhunya bisa mencapai 13 derajat. Dan di siang hari itu tuh mentok-mentok tuh 22 derajat dan itu tuh suhunya dingin banget, berangin. Paling itu. Kalau dari makanan ya sadar ya teman-teman ya, kalau di Jawa itu tuh memang semuanya manis Bu. Itu tuh kayaknya mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang sama ya. Iya. Terus kalau dari segi lingkungan juga kadang ada ketakutan kan, misalnya kayak apakah pergaulannya dan gimana. Tapi menurut saya pribadi itu balik lagi ke orangnya, karena tujuan awal kita pergi ke perantauan itu adalah menuntut ilmu. Ya mau bagaimanapun juga, dimanapun kita berada, pergaulan yang aneh itu pasti ada. Tapi adalah bagaimana cara kita mensortir pergaulan-pergaulan itu, begitu Bu. Iya. Nah, terus yang di Undip ya. Kalau yang di Undip, kalau masalah lingkungan ya Bu, pertama itu masalah suhu lah. Kalau dari Brawijaya itu kan dingin kan. Kalau di Undip dibandingkan sama Pekanbaru sama Semarang, itu hampir mirip lah. Hampir sama-sama panas. Berarti kategori panas ya? Kategori, tapi emang lebih panas di Pekanbaru ya, di sana. Gitu. Terus kalau misalnya masalah kos-kosan, tempat tinggal segala macam, nanti itu kalau dari Undip, khususnya mahasiswa Riau, nanti apabila keterima di Undip, nanti itu bakal ada database mahasiswa Riau didata oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Riau di sana. Jadi dimasukkan ke grup, nanti di grup sana lah bakal berbincang, nyari kos sudah dapat belum, nanti informasi mengenai kos-kosan gitu-gitu. Jadi kami sama anak Riau itu membantu lah teman-teman dari maba yang buat nyari kos-kosan juga gitu.
Terus kalau masalah makanan ya sama yang bilang Arya tadi, semuanya kalau di Jawa tuh manis semua ya. Nggak ada sebenarnya, nggak ada yang cocok sih kalau misalnya manis-manis gitu. Tapi kalau di Semarang, di Tembalang khususnya, kalau di Undip itu tuh ada masakan apa, rumah makan Padang yang memang sesuai dengan selera orang awak gitu kan. Oh iya. Nah jadi kami kadang-kadang juga kalau misalnya bosan makan di sini, makan di rumah makan Padang gitu. Terus kemudian untuk pergaulannya ya balik lagi sih, pandai-pandai. Kalau misalnya kita bisa lihat juga teman yang bisa kita bawa ke alur yang baik sama yang enggak gitu. Kan tujuan awal kita berkuliah di Jawa itu kan awalnya buat menuntut ilmu kan, untuk kuliah, untuk belajar gitu ibaratnya. Jangan sampai pertemanan kita itu membuat kita tuh keluar dari arusnya gitu, keluar dari alur yang sebenarnya gitu sih Bu. Nah, kalau Safira gimana nih? Nah, mungkin mirip-mirip sama yang Undip. Sebenarnya kalau dari suhu mirip-mirip sih di Depok sama di Pekanbaru. Tapi kebetulan UI yang di Depok itu kita tuh dilingkupin sama hutan. Jadi dia panas tapi Adem. sejuk juga, ya adem gitu, ada udaranya. Terus kenapa milih UI? Sebenarnya tuh keuntungan di UI itu dari segi transportasinya. Karena UI sendiri tuh sangat terintegrasi sama transportasi umum, mulai dari kita punya halte Transjakarta sendiri, terus kita juga punya stasiun kereta api sendiri, dan ada 2 stasiun kereta api, ada KRL stasiun UI sama stasiun Pondok Cina. Jadi kalau kemana-mana tuh mudah gitu, aksesnya kemana-mana juga mudah. Terus kenapa juga milih UI? Karena dari segi biaya sebenarnya tuh nggak jauh-jauh dari biaya di Pekanbaru. Mulai dari dari segi asrama itu cuma 350.000, kita udah full wifi sama listrik. Jadi kayak merasa kenapa ini mirip-mirip juga sih sama Pekanbaru, cuman bedanya tadi kayak dari transportasi dimudahkan gitu kan. Nah kalau dari segi pergaulan juga mirip sama Brawijaya dan Undip. Sebenarnya kan kalau kita niatnya kuliah tuh untuk belajar gitu kan, jadi lebih ke gimana secara kita nyesuaiin diri kita di sana gitu. Berarti dari sepintas itu hampir sama ya. Sama. Sama mirip-mirip. Cuma tergantung diri kita lagi nih menyikapinya seperti apa. Nah selanjutnya kalau kita berbicara tadi masalah lingkungan tuh ya. Nah ini tentang universitasnya lagi nih. Nah ini gimana nih? Apa yang harus yang bisa didapat oleh masyarakat informasi tentang universitas masing-masing. Oke, baik. Nah, tentang Universitas Brawijaya, terkhususnya untuk mahasiswa di Riau ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di Brawijaya itu tuh kan ada 3 jalur masuk. Ada jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah, kalau untuk 2 jalur SNBP dan SNBT ini akan memang punya lembaga nasional ya. Jadi memang kalau bisa tuh semua kampus tuh memang sama. Tapi kalau Mandiri di Brawijaya itu ada 3. Jalur Mandiri di Brawijaya itu tidak ada yang pakai jalur tes Ibu. Nah, jadi kita tuh nggak tes tertulis lagi, nggak ujian tulis lagi. Jadi kita kalau misalnya kita tidak lulus di jalur undangan, kita bisa masuk Mandiri jalur rapor. Dari rapor. Nah, terus kalau misalnya kita memang dari awal nggak bisa ikut SNBP, tidak eligible ya kalau misalnya istilahnya kan untuk anak SMA. Berarti kita ikut UTBK. Terus kita UTBK tidak lolos, alias di SNBT kita tidak lolos, bisa masuk jalur Mandiri skor UTBK. Gitu. Jadi bisa di passing grade-nya itu memang diturunin untuk Mandiri karena kuotanya juga lebih besar. Nah, terus teman-teman kalau misalnya untuk di Brawijaya ini sendiri juga Bu, itu ada satu yang paling ditegaskan. Dia itu adalah kampus yang terkenal inklusif. Nah, inklusif ini maksudnya apa? Kampus yang terkenal inklusif itu adalah kampus yang ramah dengan segala jenis bentuk dan apa ya, pokoknya lingkungan orang-orang di situ tuh memang bentuknya inklusif. Semuanya itu dirangkul. Nah, makanya ada jalur namanya SMPD. Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas. Nah, dan seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas ini Bu, itu tuh sudah disertai dengan beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas itu benar-benar difasilitasi dengan baik, bukan hanya di satu fakultas tapi di seluruh fakultas di UB. Oleh karena itu memang beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang Universitas Brawijaya itu meraih kampus yang paling inklusif di Indonesia karena paling ramah dengan mahasiswa-mahasiswa disabilitas begitu. Gitu. Berarti sama dong dengan perpustakaan Suman HS ini. Kami juga ada juga nih buat ramah untuk kaum rentan. Nah, iya. Kalau ini kan untuk kaum rentan ya, termasuklah di dalamnya yang disabilitas, yang orang tua, ibu menyusui gitu. Jadi udah include gitu. Itu pun ada ruangan tersendiri bagi kami di sini. Kayak ruang difabel. Iya, ruang difabel gitu.
Nah, selanjutnya dari Undip gimana nih? Kalau dari Undip mungkin untuk jalurnya tadi itu kan terdiri atas 3 jalur utama, jalur SNBP, jalur SNBT dan Mandiri. Namun di Mandiri ini mungkin setiap universitas itu beda. Dari Brawijaya tadi ada seleksi mandirinya rapor ya, Iya. terus skor UTBK juga ada. Iya. Kalau di Undip nih yang rapor sama skor UTBK itu nggak ada Bu. Kalau di Undip nih yang mandirinya cuma terdiri atas 3, yaitu mandiri biasa, SBUB seleksi bibit unggul berprestasi, sama satu lagi IUP namanya International Undergraduate Program, itu kelas internasional lah ibaratnya. Kalau misalnya mandiri biasa itu jalur masuknya lewat tes, memang tesnya CBT, tapi nggak harus datang langsung ke Undip, kami tesnya online. Online lewat laptop masing-masing, terus ada kameranya gitu. Nanti kalau misalnya berbuat curang itu nanti bakal terdeteksi gitu. Kemudian untuk SBUB biasanya dilakukan sebelum tes SNBP. Kan awalnya tes SNBP dulu nih Bu. Tapi sebelum SNBP itu di Undip ada buka jalur SBUB namanya, seleksi bibit unggul berprestasi. Itu bisa jalur tahfiz bisa, jalur olimpiade bisa, jalur bakat non akademik bisa gitu. Teman-teman aku di Riau juga ada yang masuk jalur golf, olahraga golf gitu. Golf gitu ada. Itu terus untuk IUP itu tadi International Undergraduate Program, itu memang kelas internasional, terus ada tes English test juga ada dan berbagai macam tes di IUP itu. Kemudian untuk Undip sendiri itu sebenarnya yang perlu ditekankan itu ikatan alumni yang sangat yang sangat erat sih. Nanti apalagi aku di K3 ya, memang K3 itu yang alumni K3 yang udah kerja di Pertamina, kerja di PT Pama Kalimantan gitu kan, yang menjadi HSE itu memang mereka tuh emang peduli gitu loh sama mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah gitu. Nanti kalian itu kerja, ini ada loker ya gitu. Kan tujuan kita kuliah kan untuk nyari kerja kan Bu. Nah itu ikatan alumni yang lumayan erat sih, apalagi yang di Riau ini. Kami juga melaksanakan kegiatan yang sosialisasi di Riau ini juga dibantu sama alumni gitu. Mereka juga peduli sih sama kami gitu. Kemudian di Undip ini datanya, saya juga belum nyari datanya, tapi yang di rektor bilang itu Undip menjadi salah satu nomor 1 alumni kalau misalnya lolos di Undip itu yang nomor 1 yang paling cepat dapat kerja gitu katanya gitu Bu. Itu sih yang perlu di saya pasarkan untuk teman-teman mau masuk Undip gitu. Nah, kalau Safira gimana nih? Oke, kalau untuk jalur masuk Universitas Indonesia itu tetap sama kayak teman-teman, ada 3 jalur tadi, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Cuman kalau Mandiri kita ada 5 jalur lagi nih. Mulai dari yang pertama itu ada PPKB. PPKB itu semacam jalur mandiri lewat rapor dan buat esai. Jadi teman-teman sobat literasi yang mau daftar bisa pakai rapor dan juga esai yang mereka buat. Nah, esai ini kayak semacam motivation letter gitu, kayak kenapa sih UI harus mengambil kalian dan kenapa kalian mengambil jurusan itu gitu. Nah, kalau PPKB itu untuk kelas reguler dan untuk kelas K itu namanya talent scouting. Jadi kita ada 2 kelas, ada kelas reguler dan juga kelas internasional sama program pendidikan vokasi. Terus jalur yang ketiga kita juga ada namanya SIMAK. Nah, SIMAK ini ada juga yang SIMAK reguler dan juga SIMAK yang SIMAK KKI-nya. Nah, untuk jalur terakhir kita juga terbuka untuk jalur all-in. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi bisa banget juga untuk daftar di Universitas Indonesia. Nah, kalau tadi di Undip juga ada ikatan alumni, di UI juga ada, dan juga kita juga punya keluarga di sana gitu. Namanya Ikatan Mahasiswa Riau. Jadi kalau kita tiap weekend atau tiap mau makan gitu kayak, "Yo, kita makan di mana?" Itu di UI itu erat banget kalau Ikatan Mahasiswa Riau-nya. Jadi buat teman-teman kalau khawatir nanti nggak ada teman, bisa banget masuk UI karena punya keluarga baru nanti di sana. Kayak gitu. Nah, jadi dari perbincangan kita dari tadi tentang motivasi ataupun gimana cara untuk meraih masuk ke universitas yang kita inginkan gitu ya. Terus udah kita membahas masalah lingkungan yang ada di universitas yang bersangkutan sekarang ini. Nah, terus gimana nih cara masuk ke jalur mana gitu ya kan yang mesti dilalui oleh calon-calon mahasiswa nantinya. Nah, terus ini yang terakhir nih, promosi tentang universitas itu sendiri untuk menggait ke adik-adik calon mahasiswa itu apa? Oke, baik. Pertama ya, kalau misalnya untuk Brawijaya itu teman-teman, nah secara realistisnya Brawijaya itu adalah kampus yang memang top 10 di Indonesia.
Jadi khususnya mahasiswa Riau, kenapa saya bilang tadi mahasiswa Riau ya Bu ya? Karena memang mahasiswa Riau itu kebetulan lumayan banyak gitu pasarnya di Brawijaya. Jadi memang kalau misalnya kalian masuk ke Brawijaya, itu kalian tuh sama seperti Undip dan UI, kalian tuh bakal ketemu keluarga. Seperti yang dibilang juga, di Brawijaya ini memiliki forum daerah Ibu. Forum daerah itu namanya Riau Brawijaya Community. Jadi di situ memang begitu kalian masuk menjadi maba, itu kalian bakal ketemu sama para mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengampu studi di Universitas Brawijaya dan menyambut kalian yang masih menjadi mahasiswa baru. Jadi nggak bakal sendiri lah. Nah, terus yang tadi itu adalah kenapa harus Brawijaya? Karena Brawijaya adalah kampus yang inklusif. Nah, untuk teman-teman yang pengen pengen tahu nih inklusivitas itu gimana, kalian tuh bakal belajar bagaimana caranya etika kerja dan lain-lain, itu tuh bakal belajar banget di Universitas Brawijaya. Satu lagi teman-teman, nah di Brawijaya ini adalah kampus yang sangat-sangat kompak dan terkenal dengan jargonnya. Apalagi dengan jargon kita satu Brawijaya, itu tuh biasanya yang paling menggema kalau misalnya di antara kampus-kampus lain Ibu. Jadi kebetulan juga kemarin Universitas Brawijaya itu sering sekali menang lomba Pekan Karya Mahasiswa, dan itu tuh Pekan Karya Mahasiswa itu kayak karya lomba KTI gitu Ibu. Lomba KTI dan juga lomba debat. Itu tuh sering diampu oleh Fakultas Hukumnya. Tahun 2023 Universitas Brawijaya meraih juara 1 lomba debat di NMCC di Universitas Udayana Bali Ibu. Nah, jadi dengan sekian banyaknya prestasi, dengan udara yang dingin di Kota Malang, biaya hidup yang murah juga. Jadi ini memang menjadi pertimbangan besar lah untuk para mahasiswa Riau khususnya untuk masuk ke Universitas Brawijaya. Begitu. Oke. Nah, kalau yang di Undip gimana nih? Oke, kalau yang di Undip mungkin dari Universitas Diponegoro nih teman-teman. Di Universitas Diponegoro tadi seperti yang Brawijaya sebutkan, di Undip juga mempunyai satu ikatan keluarga mahasiswa Riau yang bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Riau. Nanti teman-teman dari Riau nggak usah insecure, nggak usah bersedih kalau misalnya kuliah di Undip nggak ada teman, nggak bisa ngomong sama kita lagi gitu kan. Nah, itu nggak usah khawatir karena di sana nanti apabila teman-teman lolos dan menjadi maba, itu akan ada database mahasiswa Riau. Itu bakal teman-teman akan masuk dan ada first gatheringnya juga. Jadi teman-teman pas masuk di Undip itu udah ada mahasiswa-mahasiswa Riau yang ada di sana gitu. Kemudian kenapa harus Undip? Karena Undip yang pertama, Undip itu seperti yang aku bilang tadi, nomor 1 di Indonesia yang lulusannya cepat dapat kerja. Kemudian ikatan alumni juga erat. Nanti teman-teman apabila sudah lolos dari Undip itu bisa nyari loker, bukan ngelamar ke perusahaan lagi, tapi ngelamar ke alumni namanya gitu. Kemudian di Undip juga bisa dibilang dekat dengan kota wisata. Meskipun dari Brawijaya itu memang kota wisata ya, Malang ya. Tapi di Undip nih, kalau di Semarang emang nggak ada kota wisata. Tapi Undip ini kan dekat sama Jogja. Nah, jadi Jogja itu ibarat kota wisata juga. Bisa teman-teman berkunjung ke Jogja cuman 2,5 jam dari Jogja gitu. Mungkin ada teman-teman dari Riau besok yang mau kuliah di Undip, pusing nih tugas kuliah, weekend mau kemana, boleh banget pergi sama teman-temannya ke Jogja gitu. Kemudian itu sih, kemudian lingkungan di Undip itu memang hijau, banyak tanaman-tanamannya gitu. Jadi kalau misalnya nangkring gitu kan, itu juga bisa menghirup udara segar. Itu sih mungkin. Jadi kami tunggu di Universitas Diponegoro ya teman-teman. Nah, next. Oke, kalau keren-keren banget dari teman-teman Universitas Brawijaya dan juga Undip. Nah, kalau UI sendiri, mungkin kalau untuk promosi aku bisa bilang UI ini yang paling hemat. Kenapa? Karena mungkin dari awal kita banyak banget tersedia beasiswa. Jadi UI itu banyak banget sama perusahaan ataupun dari universitas lain untuk kerjasama untuk beasiswa sendiri. Terus dari segi kehematan lainnya mungkin dari tempat tinggal juga, yang tadi kayak Safira bilang, untuk asrama itu tuh terbuka lebar untuk semua teman-teman yang rantau ini nih. Dengan harga 350.000 teman-teman udah dapet asrama gitu kan. Dan kalau dari segi transportasi juga kita keliling UI itu nggak bayar karena kita punya bis kuning dan kita tuh bisa kemanapun gitu dengan tidak bayar. Terus kalau dari segi mau teman-teman mau keluar kota kayak mau ke Bogor ataupun mau ke Bintaro dan lain-lainnya juga cukup bayar 3.000 doang bisa kemana-mana gitu pakai KRL. Jadi teman-teman bisa hemat banget kalau misalnya masuk ke UI. Dan kenapa UI juga? Karena UI itu sangat mewadahi bakat dan minat teman-teman nih. Mulai kalau teman-teman suka olahraga, kita punya banyak banget stadion dari SOR, ada Velfest, ada gymnasium dan masih banyak lainnya. Terus kalau teman-teman yang suka eskul, kegiatannya emang kayak eskul banget, kepanitiaan banget, itu milih UI karena UI itu banyak banget kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kalau dari segi teman-teman juga yang tadi
karena kita ngerantau nih kan, kita takut kita adaptasinya susah gitu kan. Nah jadi keluarga kita tuh Ikatan Mahasiswa Riau tuh tempat kita di mana sering ketemu, terus kita bisa ngeluarin bahasa Pekanbaru kita kayak ngomong nggak gitu dong atau nggak kayak pakai aku kau gitu. Nah itu di keluarga kita di Universitas Indonesia. Mungkin saya itu juga dari segi prestasi juga terbilang sangat baik kan. Jadi buat teman-teman yang pengen melanjutkan pendidikan sangat direkomendasikan untuk masuk ke Universitas Indonesia. Ya, berbicara mengenai beasiswa juga, Riau juga ini ada beasiswa gitu. Beasiswa tersendiri. Jadi teman-teman dari Riau yang mau kuliah di Jawa itu nggak usah khawatir karena Riau ada beasiswa sendiri namanya beasiswa Pemprov Riau. Jadi teman-teman udah semester 3 nanti coba aja ikut beasiswa Pemprov Riau karena persyaratannya juga nggak sebegitu sulit ya, cuman berkas doang ya. Iya benar. Berkas nanti diserahkan ke Birokesra Riau dan kalau doa-doa lah lolos beasiswanya gitu. Iya, Nah itu benar banget. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau misalnya teman-teman ataupun orang tua mungkin ya yang khawatir anaknya, oke lah mungkin bukan tentang UI, Undip atau Brawijayanya, tapi ini tentang kuliah di Jawanya. Nah bukan hanya itu, kita tidak hanya didukung dengan lingkungan di sana, bahkan lingkungan kita di rumah pun mendukung dengan adanya beasiswa tadi ya, beasiswa Pemprov. Nah, terus juga ada keluarga-keluarga Ikatan Keluarga Riau gitu kan. Nah, itu tuh memang menjadi membuktikan bahwa kita ini memang udah kesebar kemana-mana sebenarnya gitu. Jadi teman-teman juga nggak usah takut dan nggak usah pesimis kalau misalnya kalian itu aku nggak bisa nih kuliah di Jawa gitu kan. Takut kuliah di Jawa, nggak usah kayak gitu karena memang pasarnya Riau itu tuh gede banget gitu loh di Jawa sebenarnya tanpa teman-teman ketahui gitu. Nggak kalah saing kok kita sama orang-orang Jawa ya. Betul. Justru malah di UB yang menjabat itu orang Sumatera guys. Nah itu. Iya. Nah mungkin dari perbincangan kita dari tadi nih udah ada gambaran jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang nggak tersalurkan selama ini. Jadi masyarakat tuh tahu, oh ternyata jalurnya dari seperti ini dulu dari SMA-nya atau level SMA-nya ya. Setelah itu untuk memilih universitas yang seperti apa, ternyata gambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi masyarakat tuh pada tahu, selama ini kan kebingungan gitu untuk memilih ke daerah Jawa tuh nanti makan kayak orang tua nih, kayak saya misalnya sebagai orang tua, saya mikir nanti belajar di sana bisa nggak anak saya bersosialisasi. Terus kedua tempat tinggalnya nanti nyarinya seperti apa, gitu. Jadi secara tidak langsung gambarnya udah jelas nih sekarang nih ya bagi masyarakat. Oh ternyata nggak sesulit yang dipikirkan. Intinya keikhlasan orang tua lagi melepas anak tuh buat menjalankan kehidupan kuliah di luar lingkungan yang ada sekarang ini. Benar banget. Nah, mungkin berhubung waktu juga kita perbincangan kita sampai di sini. Terima kasih juga kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau bisa mendatangkan adik-adik yang punya tekad yang kuat gitu, bisa untuk meraih impian untuk mencari universitas yang diinginkan gitu ya. Nah, ini sedikit informasi juga, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini ada kegiatan Pekan Literasi Riau yang diadakan diadakan pada hari Minggu pada acara Car Free Day di depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Nah, itu nanti bisa dipergunakan juga untuk sekalian dipergunakan oleh lembaga-lembaga yang ingin misalnya kayak promosi atau ngisi acara, itu bisa untuk dimanfaatkan. Dari tadi kita udah berbincang-bincang tentang bagaimana motivasi, semangat dan trik adik-adik sekalian untuk mendapatkan universitas yang diinginkan ya. Nah, berhubung waktu dan kesempatan yang lainnya, kita bakal ketemu lagi mungkin next dengan episode yang lainnya. Semoga pengalaman adik-adik sekalian bisa membawa inspirasi bagi calon-calon mahasiswa yang lagi menaungi bangku SMA, SMK dan MAN. Nah, semoga literasi informasi pendidikan ini
banyak membawa manfaat bagi masyarakat Riau khususnya. Betul, Bang. Nah, sekian, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi.